Barisan dan deret geometri terbagi menjadi dua pembahasan, yakni barisan geometri dan deret geometri. Barisan geometri terbagi menjadi 4 pembahasan, yakni bentuk barisan geometri, suku ke N barisan geometri, suku tengah barisan geometri, dan sisipan pada barisan geometri. Selanjutnya, deret geometri terbagi menjadi 2 pembahasan, yakni deret geometri berhingga dan deret geometri tak hingga. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan barisan geometri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu barisan dan apa itu barisan geometri. Di sini saya telah menjelaskan mengenai barisan dan barisan geometri. Barisan adalah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan dengan karakteristik dan pola tertentu. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap, yang disebut dengan rasio dan dilambangkan dengan R. Nah, di sini adalah bentuk dari barisan geometri. Di sini saya menuliskan ada 3, 6, 12, 24, dan 48. Penjabarannya adalah 3 itu adalah suku pertama yang dilambangkan dengan U1 atau A. 6 adalah suku kedua yang dilambangkan dengan U2. 12 adalah suku ketiga yang dilambangkan dengan U3. 24 adalah suku keempat yang dilambangkan dengan U4. 48 adalah suku kelima yang dilambangkan dengan U5. Nah, rumus untuk menentukan rasio pada barisan geometri adalah sebagai berikut. R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U4 dibagi U3 sama dengan UN dibagi UN kurang 1. Di mana R adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN kurang 1 adalah suku sebelum suku ke N adalah banyaknya suku. Maksud dari rumus ini adalah setiap hasil bagi antara suku ke N dan suku ke sebelum N, sebelum suku ke N, itu hasilnya adalah sama. Seperti ini, U2 dibagi U1 hasilnya akan sama dengan U4 dibagi U3. Nah, langsung saja kita masuk ke bentuk barisan yang tadi, kita cari R-nya. Di sini sudah diketahui U1, U2, U3, U4, dan U5. Kita cari memakai U2 dibagi U1. U2 itu 6, U1 itu 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian kita pakai misalnya U4. U4 itu 24 dan dibagi dengan U3. U3 itu 12. U4 dibagi U3 sama dengan 24 dibagi 12, yakni 2. Maka rasio dari 3, 6, 12, 24, dan 48 adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni suku ke N pada barisan geometri. Nah, suku ke N masih bisa kita tentukan dengan cara alternatif dengan mengalihkan rasionya selama nilai N belum terlalu besar. Namun, jika nilai N cukup besar, maka cara alternatif tersebut akan sulit untuk dilakukan. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung suku ke N pada barisan geometri, digunakanlah persamaan seperti ini. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Akibat dari rumus ini, didapatlah U1 sama dengan A. U2 itu AR, U3 itu AR kuadrat, UN kurang 2 itu AR pangkat N kurang 3, UN kurang 1 itu AR N pangkat N kurang 2, N kurang 2, UN itu A kali R pangkat N kurang 1. Nah, selanjutnya adalah suku tengah barisan geometri. Penjelasannya adalah jika banyak suku N itu ganjil, maka suku tengahnya dapat kita pakai rumus ini. UT sama dengan akar dari A atau suku pertama dikali UN atau suku terakhir, yang mana T adalah N tambah 1 per 2 atau banyaknya suku ditambah 1 lalu hasilnya dibagi dengan 2. Sementara itu, jika di antara dua buah suku U1, U2, U3 sampai dengan UN disisipkan K buah bilangan sehingga terbentuk barisan geometri baru, rasio dan banyak suku dari barisan tersebut akan berubah sesuai rumus berikut. R aksen sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari R. Nah, di sini N aksennya adalah N ditambah N kurang 1 dikali K. Penjelasannya adalah R aksen itu adalah rasio barisan geometri baru, R sama dengan rasio barisan geometri lama, K adalah banyak suku yang disisipkan,
N aksen itu adalah banyak suku barisan geometri baru, dan N adalah banyak suku barisan geometri lama. Perlu diingat bahwa suku pertama barisan baru sama dengan suku pertama barisan lama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku ke N dari suku-suku barisan geometri, disebut sebagai deret geometri berhingga. Mengapa disebut dengan deret geometri berhingga? Karena memiliki suku akhir yang tertentu. Apakah mungkin ada deret geometri tak hingga? Mungkin saja. Di sini kita akan membahas mengenai kedua jenis deret geometri tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, deret geometri berhingga. Secara matematis, jumlah suku ke N barisan geometri dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, di mana jika R-nya lebih besar dari 1 atau jika R-nya lebih kecil dari minus 1. Kemudian selanjutnya, Sn sama dengan A atau suku pertama dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Apabila R-nya lebih besar dari minus 1 atau R-nya lebih kecil dari 1. Selanjutnya adalah deret geometri tak hingga. Yang pertama ada deret geometri konvergen dengan nilai memusat jika R-nya berada di antara minus 1 dan 1, dengan S tak hingga sama dengan A atau suku pertama dibagi 1 dikurang R. Selanjutnya deret geometri konvergen, nilainya juga memusat jika R-nya lebih kecil dari minus 1 atau R lebih besar dari 1. Maka S tak hingganya adalah plus minus tak hingga. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2018. Diketahui barisan geometri UN dengan U3 ditambah U4 sama dengan 9 dikali U1 tambah U2 dengan U1 dikali U4 sama dengan 18 U2. Jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah. Nah, dari soal itu kita buat ke persamaan 1 dan persamaan 2. Menentukan rasio dari persamaan 1. U3 ditambah U4 sama dengan 9 dikali U1 tambah U2. U3 atau suku ketiga itu adalah AR pangkat 2 ditambah U4. U4 atau suku keempat itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 9A dalam kurung 1 tambah R. Mengapa 1 tambah R? Nah, U1 ditambah U2 itu adalah A dikali 1 tambah R. Maka dapat kita klasifikasikan selanjutnya AR kuadrat dikali 1 tambah R sama dengan 9A dikali 1 tambah R. Didapatlah R kuadrat sama dengan 9, di mana R-nya plus minus 3. Karena kita telah mendapatkan R, selanjutnya kita cari suku pertamanya. Menentukan suku pertama atau A dari persamaan kedua. U1 dikali U4 sama dengan 18 U2. Nah, U1 dikali U4 itu A dikali AR pangkat 3 sama dengan 18 AR. Nah, kita bagi habis AR di sisi kiri dan AR di sisi kanan sehingga didapatlah AR kuadrat sama dengan 18. Kita masukkan R kuadrat tadi 9, maka A dikali 9 sama dengan 18, sehingga didapatlah suku pertama atau A adalah 2. Selanjutnya kita cari jumlah 4 suku pertama. Kita pakai rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Jumlah 4 suku pertama atau S4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali 81 kurang 1 dibagi 2, hasilnya adalah 80. Selanjutnya soal SNMPTN tahun 2009. Misalkan UN menyatakan suku ke N suatu barisan geometri. Jika diketahui U5 sama dengan 12 dan log U4 ditambah log U5 dikurang log U6 sama dengan log U3, maka nilai U4 adalah. Nah, pembahasan. Dari soal itu dapat kita ketahui adanya dua persamaan. Yang pertama, persamaan 1 itu kita jabarkan. U5 sama dengan 12. U5 itu suku kelima dengan AR pangkat 4. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 12 adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua didapat dari log U4 ditambah log U5 dikurang log U6 sama dengan log U3. Itu adalah persamaan kedua. Lalu disederhanakan, log AR pangkat 3 dikali AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 5 sama dengan log 3. Nah, dapat disederhanakan sehingga persamaan 2-nya didapatlah AR kuadrat sama dengan 3. Dari persamaan 1 dan 2 dapat diketahui AR pangkat 4 sama dengan 12. Lalu masukkan AR kuadratnya, 3 dikali R kuadrat sama dengan 12. Nah, jadilah R-nya adalah plus minus 2.
Sehingga kita cari suku keempat. U4 sama dengan AR pangkat 3. Nah, A-nya itu setelah dicari hasilnya adalah 3/4. Lalu R pangkat 3, 2 maka 3 itu 8. 3 bagi 4 dikali 8 hasilnya 6. Selanjutnya soal SBMPTN tahun 2013. Diketahui deret geometri tak hingga U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya jika rasio deret tersebut adalah R, dengan R berada di antara -1 dan 1, dan U1 tambah U3 tambah U5 tambah titik sama dengan 2/3 dikali U1 ditambah U2 tambah U4 tambah U6 tambah titik. Maka nilai R kuadrat adalah, nah kita masukkan diketahuinya U1 tambah U3 tambah U5 tambah dan seterusnya sama dengan 2/3 dikali U1 tambah U2 tambah U4 tambah U6 tambah dan seterusnya. Nah, di sisi kiri kita lihat adalah suku ganjil dan di sisi kanan adalah suku genap atau 2/3 U1 tambah suku genap. Nah, kita masukkan persamaan yang telah kita pelajari tadi, yakni A per 1 kurang R kuadrat sama dengan 2/3 tambah AR dibagi 1 kurang R kuadrat, sehingga didapatlah R sama dengan 1/2. Maka R kuadrat sama dengan 1/4. Soal yang keempat adalah soal SBMPTN tahun 2014. Diketahui A, A tambah B, dan 4A tambah B merupakan 3 suku berurutan, suatu barisan aritmatika. Jika A, A tambah B, 4A tambah B tambah 9 merupakan suatu barisan geometri, maka A tambah B adalah, nah ini menarik karena di dalam satu soal terdapat 2 barisan. Langsung saja kita cari. Pertama kita klasifikasikan barisan aritmatikanya, yakni A tambah B, dan 4A tambah B. Diketahui U1, U2, dan U3. Selanjutnya dijabarkan sehingga didapatlah B sama dengan 3A sebagai persamaan pertama. Lalu kita masuk ke barisan geometri, yakni A tambah B, 4A tambah B, tambah 9. Itu adalah suku pertama, suku kedua, dan suku ketiganya. Nah, U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Maka A tambah B pangkat 2 sama dengan A dikali 4A tambah B tambah 9. Kemudian disederhanakan sehingga didapatlah A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, maka B adalah 3, maka A tambah B sama dengan 4. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.